Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar farmasetika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dosis yang telah kalian coba di pertemuan sebelumnya. Ini adalah resep pertama. Jadi di sini ada acetosal cefalexin. Hal yang perlu diperhatikan pertama kali untuk pengerjaan dosis ataupun jumlah sediaan adalah ada DTD dan tanpa DTD. Untuk resep 1 dan sampai resep 3 itu contoh soal dengan menggunakan DTD. Sedangkan di soal nomor 4 sampai soal nomor 7 itu adalah contoh soal untuk pengerjaan dosis dengan tanpa menggunakan DTD. Ya, kita bahas sekarang nomor 1, hitung jumlah kapsul cefalexin yang diambil. Jadi cefalexin di sini adalah setengah. Sudah Bu Dewi katakan bahwa kalau memang di resep bentuknya adalah pecahan, berarti itu adalah setengah kapsul. Karena ada DTD, maka dikalikan numeronya, berarti setengah kali 10, yaitu 5 kapsul. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B dan C, berapa dosis? Jadi untuk dosis itu yang perlu kalian lihat selain DTD dan tanpa DTD adalah penggunaan sekali minum. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sekali minumnya acetosal adalah 150 mg dan sekali minumnya untuk cefalexin adalah setengah kapsul. Jadi satu kapsulnya 500 mg, berarti kalau setengah berarti minumnya adalah 250 mg. Nah, ini sudah Bu Dewi coba kerjakan untuk pembahasan kita hari ini. Jadi di situ diketahui di FI3 itu TM acetosal adalah 1 gram untuk sekali minum dan 8 gram untuk sehari minum. Umur pasien adalah 7 tahun, sehingga rumus yang dipakai untuk pasien kurang dari 8 tahun adalah rumus Young. N umur dibagi umur plus 12. Jadi 12 ini adalah ketentuan. Dikalikan 1 gram, itu hasilnya 0,37 gram. Kemudian 7 per 7 plus 12 dikalikan 8 gram, itu hasilnya adalah 2,95 gram. Jadi di sini bisa kita dapatkan bahwa TM 1 kali untuk anak umur 7 tahun adalah 0,37 gram dan TM 1 hari untuk anak 7 tahun adalah 2,95 gram. Nah, setelah itu kita hitung TM sekali dan seharinya dengan cara membandingkan acetosal sekali minum yang ada di resep dengan TM acetosal 1 kali sesuai dengan umurnya tadi. Jadi di resep tadi adalah sekali minumnya 150 mg, kita konversi karena pembilang dan penyebut harus sama satuannya. Jadi 0,15 gram, kemudian kita bagi 0,37 dikali 100, hasilnya adalah 40,5%, tidak overdosis TOD. Untuk satu harinya adalah tetap 0,15 karena sekali minumnya 0,15. Karena ini hitungan satu hari, berarti kita lihat di resep dalam satu hari berapa kali minum. Ya, di situ tertera BDD berarti 2 kali minum. Oleh karena itu, TM 1 hari didapatkan dengan 0,15 gram dikalikan 2 dibagi 2,95 gram kali 100, hasilnya adalah 10,2% TOD. Jadi dosisnya untuk acetosal adalah sudah tepat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan cefalexin. Yang penting untuk cefalexin di sini adalah untuk sekali minumnya. Ya, sekali minumnya tadi adalah setengah dikali kandungannya adalah 500 mg, yaitu 250 mg. Ya, jadi 0,25 gram itu yang dimasukkan ke dalam perhitungan TM. Dan didapatkan hasilnya adalah tidak overdosis. Kita lanjutkan untuk resep 2. Untuk resep 2 sebenarnya mirip dengan resep 1. Di sini perbedaannya adalah ada 6, kemudian umurnya adalah 10 tahun.
Di sini pengambilan 6 itu hanya berpengaruh terhadap perhitungan jumlah yang diambil, tapi tidak mempengaruhi perhitungan dosis. Jadi kita jawab yang A, jumlah tablet kodein yang diambil, berarti setengah ya, setengah. Setengah sebenarnya dikali DTD. DTD-nya kan 10. Hanya saja pasiennya tidak mengambil 10, ngambilnya adalah 6. Jadi kodeinnya itu bukan dikalikan 10, tetapi dikalikan 6 sesuai dengan jumlah yang memang diambil oleh pasien. Jadi kodeinnya adalah setengah kali 6, ada 3 tablet kodein. Kemudian di sini kita lihat untuk perhitungan dosis. Untuk perhitungan dosis, jadi yang B, diketahui dosis maksimum kodein, ini kita bisa lihat di FI 3, itu 60 mg sekali minumnya dan seharinya 300 mg. Umur pasien 10 tahun, dan 1 kali minum kodeinnya, sekali minum di resep adalah setengah tablet. Nah, setengah tablet itu berarti berapa? Nah, 1 tabletnya kandungannya 10 miligram. Berarti kalau setengah tablet, berarti dia hanya minum 5 miligram. Jadi 5 miligram ini yang nanti akan dimasukkan ke perhitungan dosis. Karena umurnya 10 tahun, maka rumus yang digunakan bukan yang, tetapi Dilling. Dilling kita ketahui bahwa rumusnya adalah umur per 20. Jadi 10 per 20 dikalikan 60 mg itu hasilnya 30 mg. Kemudian 10 per 20 dikali 300 mg hasilnya adalah 150 mg. Didapatkan TM sekalinya adalah 16,7%, TM satu harinya dikali 2 ya, karena minumnya juga 2 kali sehari, didapatkan 6,67%. Jadi tidak overdosis. Kemudian untuk resep 2 yang C, di situ penitoin ya, caranya juga sama. Bedanya apa? Bedanya di sini untuk penitoinnya ternyata lebih dari 100% yang didapatkan. Jadi penitoin didapatkan 125% untuk TM satu kalinya, dan TM satu harinya didapatkan juga 125%. Sehingga perlu kita lakukan penurunan dosis. Ya, telah kita sepakati bahwa penurunan dosis kita pakai 75% ya. Jadi 75% dibagi dibagi TM dengan OD yang tertinggi. Karena ini sama, berarti kita pilih salah satu saja, yaitu 75 dibagi 125. Dikalikan sekali minumnya penitoin tadi di resep 250 mg. Didapatkan hasil 150 mg. Ini adalah perhitungan bahan yang baru karena penurunan dosis. Jadi yang digunakan adalah sekarang bukan 250 lagi, tetapi 150. Kita cek apakah dengan 150 masih overdosis. Ya, caranya sama. Jadi 150 dibagi 200, ya 200 kan didapatkan dari perhitungan TM tadi ya. Dikali 100 hasilnya 75% sudah tidak overdosis. Begitu juga dengan satu harinya juga tidak overdosis. Nah, ini untuk resep 3. Jadi untuk resep 3 di sini sama, ya, kasusnya sama, hanya saja di sini yang membedakan adalah pasiennya lebih dari 20 tahun. Ya, berarti dewasa ya, untuk lebih dari 20 tahun itu dewasa. Ya, kita bahas untuk resep A, nomor 3A, jumlah tablet CTM yang diambil berarti 3/4 tablet. Ya, kandungannya adalah 4 mg, berarti 3/4 kali 4, hasilnya 3/4 kali 4, hasilnya adalah 3. Oh, maaf. Hitung jumlah tablet CTM yang diambil ya. 3/4 dikalikan numero ya. Numeronya 10. Cuman ini yang dimintanya adalah 8. Jadi cuman 8 saja. Berarti 3/4 dikalikan 8. Berapa hasilnya? 3/4 dikalikan 8. Hasilnya 6 ya. Berarti 6 tablet. Ya.
Kemudian hitung jumlah CTM dan hitung dosis luminal. Oke. Jadi untuk TM-CTM-nya sudah diketahui di sana gitu ya. Sebenarnya di FI hanya satu harinya 40 mg, untuk sekalinya mintanya ke pengawas gitu ya. Ini Bu Dewi sudah kasih adalah 12 mg. Untuk sekali minum CTM itu tadi ya 3/4 dikalikan kandungannya. Ini ya, jadi jangan kebalik antara perhitungan jumlah sediaan dengan perhitungan TM. Untuk sekali minumnya kan tadi hanya 3/4 tablet ya. Kandungannya 4 mg. Jadi didapatkan adalah sekali minumnya hanya 3 mg. Nah, karena dosisnya ini adalah dosis dewasa gitu ya, berarti TM 1 kali dan 1 harinya ngitungnya tidak perlu menggunakan rumus Young atau Dilling, tetapi cukup langsung dibagi dengan dosis dewasa. Jadi 3 mg tadi untuk sekali minumnya langsung dibagi 12 mg dari TM-CTM tadi. Kali 100 didapatkan 25%, kemudian TM 1 harinya sisanya 2 kali sehari ya, berarti 3 mg dikalikan 2 dibagi 40. Hasilnya adalah 15%. Didapatkan bahwa tidak overdosis, berarti sudah tepat. Untuk luminal sama ya. Ya, jadi caranya sama dengan yang B, didapatkan hasil 50%, berarti juga tidak overdosis. Nah, kita menginjak pada perhitungan dosis tanpa adanya DTD. Ya, jadi untuk resep 4 di sini, hitung jumlah tablet cefalexin yang diambil. Nah, jadi sudah dipelajari kemarin ya. Jadi yang disiapkan untuk cefalexinnya kalau tidak ada DTD ya berarti sudah nggak usah dikalikan numero. Sudah itu. Berarti berapa? 12. Ya, 12 kapsul. Berarti ambil cefalexinnya 12 kapsul. Nah, yang kedua adalah dosis cefalexin. Nah, ini hati-hati untuk dosis cefalexin yang tanpa DTD. Untuk cara mengetahuinya bagaimana? Nah, cara mengetahuinya untuk dosis cefalexin berarti 12 kapsul tadi. Ya, 12 kapsul itu kan untuk 6 kali minum. Ya, karena kan dibagi 6 nanti. Berarti sekali minumnya berapa? Berarti 12 dibagi 6. Berarti sekali minumnya adalah 2 kapsul. Satu kapsulnya isinya 500 mg. Berarti kalau 2 kapsul berapa? 1000 mg. Nah, berarti sekali minum 1000 mg, ya kan? Nah, sekali minum 1000 mg atau kita konversi menjadi 1 gram. Karena rumusnya, karena umurnya adalah 7 tahun, berarti kita menggunakan Young seperti tadi, gitu ya. Jadi didapatkan tadi kalau urutan ke bawahnya ini sama dengan DTD atau tanpa DTD sama. Yang membedakan adalah untuk mencari 1 kali minum pemakaiannya. Gitu ya. Nah, ternyata overdosis maka penurunan TM 75% dibagi TM yang tertinggi persenan overdosisnya yaitu 7,7 dikalikan 1 gram berarti PB barunya adalah 0,27 gram. Ya, setelah dihitung kembali ternyata sudah tidak overdosis. Nah, ini resep 5 sama dengan resep 4. Yang membedakan adalah umur ya. Nah, kalau di sini berapa jumlah tablet kodein yang diambil? Nah, ini tanpa DTD, berarti langsung aja berapa tablet? 4 tablet. Ya. Kemudian hitung apakah dosis kodein yang diberikan sudah tepat atau belum. Nah, berarti kita perlu cari apa yang pertama tadi? Sekali minum. Ya, sekali minumnya kodein berapa? Jadi tadi kita ambil 4 tablet itu untuk berapa bungkus, untuk berapa kapsul? Nah, itu kan numeronya 4 ya, berarti dibagi numero ya. 4 tablet dibagi 4, berarti 1 tablet. Kandungannya 10 mg. Jadi yang masuk perhitungan adalah 10
miligram. Nah, karena 10 tahun kita menggunakan rumus Dilling ya, seperti biasa ya. Jadi didapatkan hasilnya adalah 33,3% tidak overdosis untuk sekali minum dan 13,3% tidak overdosis untuk 1 hari pemakaian. Kita lanjut resep 6. Di sini resep 6 sama ya. Jadi hitung dosis luminalnya tepat atau tidak. Luminalnya berapa gram? Nah, di sini sudah gram ya, jadi nggak usah dikonversi lagi karena sudah gram. Nah, luminalnya 2,4 gram itu untuk 6. Ya, kan itu numeronya 6 ya. Jadi untuk sekali minumnya berarti 2,4 dibagi 6. Berapa? 4 ya, 0,4 gram. Ya, berarti 400 miligram. Nah, kalau caranya sama, ya karena ini dewasa, jadi langsung 400 dibagi 300. Ya, ternyata tidak tepat, maka dilakukan penurunan dosis sehingga didapatkan PB barunya adalah 225,6 mg. Dan ternyata dihitung kembali, hasilnya adalah tidak overdosis. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hitung jumlah luminal yang ditimbang untuk 6 sediaan, untuk 6 kapsul. Nah, karena ini nggak ada DTD, berarti memang langsung 2,4 gram. Nggak usah dikali numero ya. Nah, 2,4 gram. Untuk resep 7 sama, ya. Berarti CTM yang diambil berapa tablet? Ya, karena nggak ada DTD, berarti 6 tablet. Kalau dosis CTM berapa? Nah, dosis CTM-nya berarti di situ 6 tablet dibagi numeronya. Berapa numeronya? 8. Ya, hasilnya nanti dikalikan kandungannya 4 mg. Didapatkan 3 mg. Ya, jadi karena dosis dewasa tadi langsung dibagi dengan dosisnya. Didapatkan hasil 25% untuk sekali minum dan 22,5% untuk 1 hari minum. Jadi dosis yang dipakai untuk resep 7 adalah sudah tepat. Ya. Nah, itulah pembahasan untuk tugas kalian di pertemuan kemarin gitu ya. Jadi silakan disimak kembali, silakan lebih teliti kembali gitu ya. Bagi yang memang masih belum terbiasa, silahkan dicoba-coba kembali karena untuk perhitungan dosis tidak bisa hanya dibaca saja, tetapi harus memang latihan. Sekali lagi, untuk pengambilan itu tidak berpengaruh terhadap dosis, tapi pengaruh terhadap jumlah sediaan yang diambil. Untuk dosis, itu yang perlu diperhatikan adalah DTD dan tanpa DTD untuk menentukan berapa pasien itu minumnya untuk sekali minum, yang nantinya akan dikonversi dalam bentuk yang akan nantinya dihitung untuk menghitung TN. Begitu ya. Ya, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, semoga kita sehat selalu gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.